Bola-bola Mas Wim, saya akan mulai membahas tentang kereta api cepat Wush. Sudah pasti nggak ya? Mudah-mudahan nggak, karena desakan rakyat semakin kencang untuk mengungkap skandal di balik mega proyek kereta api Wush yang keren tapi membahayakan bagi keuangan negara. Jadi ya kita tahu ya sudah dibahas banyak oleh konten-konten yang berkeliaran di sosial media bahwa kereta Wush itu sejak awal memang sudah tidak visible, tidak urgent, yang akhirnya Pak Ignatius Jonan itu didepak ya, biayanya pun membengkak ya, yang dari awalnya pembiayaan itu cuma B2B, akhirnya negara sedang terseret ya, harus membayar operasional yang dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Kita tahu ya, Wush itu kan dibiayai oleh pinjaman hutang luar negeri ya, yang awalnya proyek ini kan disodorkan pembiayaannya dari Jepang ya dengan bunga yang lebih rendah 0,1% per tahun ya, kemudian di tengah jalan ya ditelikung oleh saingannya itu China yang menawarkan bunga sekitar 3,4% per tahun gitu loh ya. Kalau logika sehat itu kan ya kita akan memilih pembiayaan dengan bunga yang lebih kecil, tapi China tiba-tiba bisa ambil position ya, walaupun awalnya memang China ini tidak mensyaratkan jaminan apapun ya, tapi ya seperti itu, China itu memang lihai ya, punya track record begitu mudah memberikan pembiayaan-pembiayaan ke negara-negara berkembang yang pada akhirnya negara-negara tersebut terjebak pada debt trap. Menteri Keuangan kita, Pak Koboy, Pak Purbaya kan statement ya bahwa beliau menolak untuk membiayai cicilan dari kereta api cepat Wush ini. Tapi ya Pak Prabowo pasang badan. Nah, baik sekali kan presiden kita itu. Kita semua tahu bahwa kereta api cepat Wush ini adalah inisiatif ambisi dari seorang Presiden Jokowi. Nah, itu case pertama. Kemudian Pak Jokowi juga punya karya besar kedua, yaitu Ibu Kota Nusantara ya, yang menghabiskan biaya luar biasa besar ya, dari tahun 2019 sampai 2024 sudah mencapai 66,4 triliun, dan sekarang tersendat ya. Jangan sampai kejadian kayak Candi Hambalang ya. Yang sebetulnya pembangunan IKN ini bisa dilanjutkan apabila dana 11.000 triliun yang raib entah kemana yang di kantongnya Pak Jokowi itu bisa dipakai ya. Dan itu semua dimulai dari tahun 2014 ketika rakyat percaya bahwa tukang mebel bisa jadi presiden. Baik bolo-bolo, saya harus disclaimer dulu ya bahwa video yang sedang saya buat ini saya harap menjadi sebuah pembelajaran. Ini bukan kebencian ya, demi Allah saya tidak punya kebencian pribadi terhadap Bapak Jokowi. Jadi apapun yang dilakukan beliau itu saya akan mengkritisi dari secara objektif ya, secara pemikiran, gagasan, dan kemudian fakta, realitas ya, yang kita berharap kita mendapatkan pembelajaran. Oke, Jokowi adalah kita, simbol harapan rakyat biasa. Kalimat Jokowi adalah kita itu memang kena banget karena ketika Pak Jokowi itu muncul sebagai kandidat ya kita tahu yang mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI sampai kemudian menjadi presiden ya, Jokowi itu kan benar-benar mencerminkan rakyat jelata ya, kesederhanaannya, bahasanya yang sangat jelas ya, kemudian pakaiannya juga yang ya seperti rakyat jelata lah ya. Dan pada saat itu memang rakyat banyak yang bosan dengan gaya kepemimpinan Pak SBY ya, yang yang terlalu negarawan, yang ngomong terlalu ditata, gesturnya terlalu, jadi gesturnya nggak alami ya, beda banget sama Pak Jokowi yang alami dan apa adanya. Saya sendiri pada Pilgub 2012 itu sangat bergairah ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok maju ya, bahkan saya termasuk pendukungnya beliau walaupun nggak bisa nyoblos karena KTP saya kan bukan KTP Jakarta ya. 2 tahun kemudian saya menjadi orang yang sangat menolak Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden. Ada banyak pertimbangan kenapa pada 2014 saya menolak beliau menjadi presiden. Karena salah satu yang prinsip buat saya adalah perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Ya. Maka ketika saya melihat bahwa Pak Jokowi kemudian mengatakan bahwa nggak akan nyapres, ya, bahkan akan menyelesaikan jabatan gubernur DKI selama 5 tahun dan kemudian nyalon. Katanya saya tidak ingin menyelesaikan 5 tahun. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa Jokowi dan Basuki komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun. Nah, itu langsung mengganggu nurani saya yang punya prinsip bahwa ya orang
apalagi pemimpin ya lu ngomong A, ya lakukan A gitu loh. Pak Jokowi seperti tidak ada dosa ya, jadi seolah-olah tidak pernah berjanji apapun ya, dan akhirnya melenggang sebagai Presiden Indonesia yang ke-7. Punjernya itu ya, punjer itu apa ya, klimaksnya itu adalah ide tentang revolusi mental. Kita tahu pada saat itu Pak Jokowi punya slogan ya, revolusi mental, yang itu dikatakan berasal dari artikel yang ditulis oleh Pak Jokowi di salah satu surat kabar ya. Nah, kemudian artikel yang cukup pendek itu akhirnya menyebar menjadi sebuah jargon perjuangan untuk Indonesia. Yang menjadi masalah ya, ternyata kan revolusi mental yang ada di artikel tersebut itu sebetulnya tulisan dari Romo Beni Susetio almarhum, yang ditulis di koran lain ya, sekitar beberapa bulan sebelumnya atau gimana gitu ya. Yang jelas intinya itu bukan tulisan orisinil Pak Jokowi. Tapi bagaimana bisa seorang pemimpin bangsa mengklaim tulisan orang lainnya bukan tulisannya gitu loh. Bagi saya ini soal karakter dan integritas ya, kejujuran gitu loh. Orang-orang besar itu juga, hampir semua orang besar pemikir itu kan juga punya karya tulis ya. Ya pandiri ya, para pendiri Republik Indonesia yang mulai Soekarno, Hatta, Yamin, Tan Malaka, Syahrir, Agus Salim, itu semua penulis semua. Makanya mereka bisa berpikir, mereka udah punya konsep ketika duduk di pemerintahan. Saya sejauh ini belum pernah tahu karya Pak Jokowi yang otentik, yang memberikan gagasan visioner ya. Selain yang saya tahu ya revolusi mental tadi, yang ternyata nyontek. 2014 sampai 2019 ya, adalah masa-masa di mana saya melihat sebuah fenomena glorifikasi yang luar biasa terhadap figur Presiden Jokowi ya. Jadi Presiden Jokowi pada saat itu adalah betul-betul media darling ya. Waktu itu kita ingat ya, di salah satu majalah disebut sebagai New Hope misalnya kayak gitu. Dan beliau punya buzzer-buzzer yang fanatik. Para pencinta mati Pak Jokowi itu membanjiri ruang-ruang publik. Dan itu bukan hanya orang-orang bayaran ya. Yang organik itu banyak sekali. Orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya, keluarga gitu kan. Bahkan saya juga sempat mengalami masa ya katakanlah dibenci ya oleh orang-orang yang berseberangan pikiran. Padahal saya selama ini siapapun presidennya pasti saya akan kritik. Ya, jadi bukan karena itu Pak Jokowi gitu loh. Ya ketika Pak Jokowi melakukan hal yang baik, saya akan mendukung. Tapi ketika harus kritik ya kritik gitu loh ya. Kembali ke seperti yang saya sampaikan di awal tentang skandal kereta api cepat Wush, itu saya pernah dalam satu kesempatan di sebuah grup komunitas diskusi saya di Facebook, saya tuh angkat itu, unggah tuh, ada orang yang bikin meme tentang bagaimana China ini menyerobot proposal kereta api cepat yang diberikan oleh Jepang ya. Apa yang terbongkar akhir-akhir ini itu sebetulnya hampir 10 tahun yang lalu saya sudah tahu fakta itu, sudah ada yang ngebahas tentang kejanggalan ini, tapi pada saat itu kan masih banyak bucin ya terhadap Pak Jokowi ya. Jadi ketika saya ikut mengunggah ilustrasi meme seperti itu, langsung saya dicap sebagai barisan sakit hati. Ya banyak teman, banyak saudara juga yang kemudian ya menantang saya istilahnya ya. Kenapa kamu kok nggak dukung Pak Jokowi? Lihat ini infrastruktur. Memang ada presiden yang bisa membangun seperti ini. Jadi tentang infrastruktur, saya bilang ke teman-teman saya bahwa saya nggak munafik. Saya sangat menikmati pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Siapa sih yang nggak seneng? Coba dari Blitar bisa ke Jakarta naik tol sepanjang itu ya dalam waktu cuma 11 jam. Senang saya seperti itu. Tapi sekali lagi pada saat itu saya bilang ke teman-teman, tapi ingat loh bahwa semua infrastruktur ini dibangun dengan hutang, ya kan? Kenapa kok presiden-presiden sebelumnya tidak melakukan? Ya karena mereka berpikir untuk hutang. Nah Pak Jokowi karena sangat ingin menunjukkan karya besarnya, maka Pak Jokowi sangat berani berhutang untuk pembangunan infrastruktur. Dan saya pada saat itu mengatakan bahwa sekarang kita bisa nikmati, tapi 5-10 tahun lagi kita bisa krisis finansial. Ya, merasa nggak hari ini? Ya, pembangunan infrastruktur itu boleh gitu loh, tapi ya yang apa ya, kalau orang bilang sak madione gitu loh. Kita tahu ya selama ini buzzer-buzzernya Pak Jokowi pada saat itu kan sering menghina-hina Pak SBY ya, tentang Candi Hambalang lah. Nah, nanti kok jadi Candi IKN gimana? Ya, termasuk Bandara Kertajati yang sekarang juga mangkrak ya. Jadi ada banyak sekali
infrastruktur yang ternyata tidak bisa lanjut karena kita sekarang krisis finansial gitu kan. Tapi ya memang butuh hampir 10 tahun. Saya juga heran juga pada saat itu kenapa ya kok ada hal-hal yang sangat-sangat nyata di depan mata. Daya kritisnya masyarakat itu seperti tertahan gitu loh. Jadi media-media selama ini juga ganas mengkritisi pejabat-pejabat pemerintahan, begitu kena Pak Jokowi pada saat itu kok ya pada semua ya, hebat, keren seperti itu. Nah, tapi titik baliknya saya melihat pada saat, nah jadi gini, kalau ini kan setahun terakhir seperti upside down ya. Jadi Pak Jokowi dulu yang begitu dipuja oleh sebagian besar rakyat Indonesia, sekarang menjadi salah satu presiden paling banyak dikecam ya. Presiden yang banyak dihina-hina. Yang mana kalau saya secara pribadi tidak setuju ya, menghina-hina, membuat meme, merendahkan aja, enggak. Saya enggak setuju seperti itu. Tapi kebijakan harus kita kritisi ya. Dan sekarang 1 tahun terakhir kondisinya seperti ini, kalian tahu nggak titik baliknya dari mana? Ketika Pak Jokowi nggak mendukung Pak Ganjar. Kan kelihatan ya, patternnya sama ya, pendukung Pak Jokowi ya pendukungnya Pak Ahok. Pendukungnya Pak Ahok, pendukungnya Pak Ganjar, kan seperti itu. Tiba-tiba mereka punya idola baru yang namanya Pak Ganjar. Ketika Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar dan akhirnya malah memasukkan Mas Gibran sebagai wapres untuk menampingi Pak Prabowo lah, disitulah muncul mulai titik balik ya, yang kemudian berkembang akhirnya seperti ini. Dan saya berani jamin bahwa orang hari ini yang paling kejam dalam menyerang Pak Jokowi adalah kelompok-kelompok fansnya Pak Ganjar. Ayo, silakan dibuktikan sendiri. Iya, kita tahu pada akhirnya juga skandal tentang mahkamah keluarga ini ya, bagaimana aturan negara diubah sedemikian rupa untuk memuluskan jalan Gibran sebagai wapres. Makanya ada beberapa kawan yang mengatakan bahwa kenapa ya Pak Jokowi berubah. Saya bilang ke mereka, Jokowi tidak pernah berubah. Kalian aja dari awal nggak bisa lihat. Kembali kepada slogan Jokowi adalah kita. Ya ini bukan cuma slogan, tapi sebenarnya cermin psikologis masyarakat. Masyarakat itu senang dengan tokoh-tokoh yang menyerupai dirinya. Nah, kadang-kadang biasnya kan seperti itu ya. Jadi alih-alih memahami tentang sebuah gagasan atau pemikiran yang itu kan tidak bisa dilihat dengan mata ya. Masyarakat lebih senang melihat ini ada para pejabat yang penampilannya kayak kita, cara berbicaranya kayak kita, dan itu dipegang betul oleh kubu Pak Jokowi ya dalam memenangkan hati rakyat pada saat itu. Masih ingat ya lagunya? Salam 2 jari. Waduh, itu kena banget ke kalangan rakyat jelata ya. Kalau dibandingkan dengan yang Prabowo Hatta, itu gagah untuk kalangan musisi, tapi nggak kena di hati masyarakat. Kita sekarang merambah ke profil psikologisnya Pak Jokowi. Ya ini pengamatan saya jujur ya, bahkan saya sudah melihat ini sejak kontestasi Pilgub 2012 pada saat Pak Jokowi debat publik. Itu saya sudah langsung baca wataknya. Pada saat itu saya juga langsung heran, kok tidak seperti yang saya pikirkan ya. Saya berpikir bahwa Pak Jokowi itu ya sederhana, pasti sederhana, tapi saya pikir beliau itu adalah orang yang punya wisdom yang sangat mendalam. Tapi saya melihat bahwa Pak Jokowi ini ada karakter seperti orangnya NPD gitu ya. Nah, jadi kalau saya menggarisbawahi, Pak Jokowi ini punya mata yang narsistik, oportunis, ambisius. Contohnya jelas banget lah ya, oportunis itu salah satunya, dan ambisius adalah pindah jabatan dengan waktu sangat cepat misalnya ya. Walaupun harus ingkar janji ya. Jadi kemudian ya itu tadilah memasukkan segala keluarganya ke lingkar kekuasaan gitu ya. Itu kan apalagi kalau bukan cerminan oportunistik dan ambisius. Narsistiknya banyak sekali sebetulnya ya, dari kalau bolo-bolo masih kan di awal Pak Jokowi pakai selalu tampil di baliho ya dengan jas jam tangan harga berapa itu, terus sepatu dibeli di keloaan harga sebagainya, itu ya ya walaupun itu mungkin kena ya di kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi itu mencerminkan narsistik. Nah, ada lagi salah satu wujud dari narsistiknya Pak Jokowi itu bisa kita dengarkan dari pengakuan Bang EF Saifullah Fatah yang dulu salah satu pendukung beliau ya. Beliau mengatakan sendiri bahwa setelah beliau dilantik, beliau itu intinya menolak untuk membubarkan relawan. Ya, jadi relawannya harus dipertahankan, bahkan
beliau mengatakan ketika pemerintahan ini diserang, relawan harus pasang badan ya untuk mengcounter itu. Nah itu kan sebetulnya tidak mencerminkan sikap negarawan ya, yaitu tadi narsistik ya. Nah masalahnya ya narsistik itu sebetulnya ya sepanjang berisi yang nggak masalah. Cuman yang agak gawat itu kan narsistik kalau maaf ya dangkal ya. Kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin negeri itu pasti punya bacaan-bacaan yang bergizi ya. Pak Prabowo aja juga terkenal ya menjadi salah satu pejabat kita yang memang punya hobi baca ya, punya hobi melalap bacaan-bacaan berat ya. Tapi kita masih ingat pada saat itu Pak Jokowi ditanyai sukanya baca apa? Baca komik. Komiknya apa? Shinchan. Oke, nggak ada salah ini nih. Nah ini saya punya koleksi buku Doraemon juga banyak ini ya. Selain buku-buku berat ya. Tapi kalau seseorang itu berisi, bahkan ketika dia menggambarkan isi Doraemon atau Shinchan, dia bisa mendeskripsikan, mengilustrasikan, dan mengambil hikmah yang inspiratif. Ya, kenapa kok saya suka Doraemon misalnya, kenapa saya suka Shinchan misalnya seperti itu. Cuman ya pada saat itu ya jawabannya sesederhananya, saya suka baca komik, Shinchan, seperti itu kan. Kalau bilang soal narsistik ya Soekarno, Bung Karno itu juga narsistik, bahkan banyak yang mengatakan beliau itu megalomaniak ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa Bung Karno itu salah satu pemikir terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sehingga narsistiknya itu mewujud dalam sebuah gagasan visi yang melampaui orang dari di zamannya. Kenapa saya harus menerangkan tentang profil psikologis yang tadi itu, narsistik, oportunis, ambisius? Karena ini terefleksi dalam kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang sangat fisikal. Karena apa? Pembangunan fisik itu barangnya kelihatan, jadi mudah dipuji dan bagus buat elektabilitas. Yang elektabilitas harus kita dapatkan dalam 5 tahun gitu loh ya. Dan ini kan kontras dengan zamannya Pak SBY. Banyak mengatakan bahwa Pak SBY ini agak lambat ya dalam pembangunan infrastruktur ya. Karena pada saat itu beliau fokus pembangunan SDM ya, pendidikan. Anggaran pendidikan pada saat itu kan sangat besar ya. Kemudian manufaktur. Ya memang ini tidak seksi ya, tapi stabil dan berkelanjutan. Saya ngomong gini jangan pikir orang Partai Demokrat loh ya, bukan ya, saya bukan orang partai. Kita hanya melakukan sebuah perbandingan ya, yang satu melakukan kebijakan yang tidak terlalu nampak di mata, tapi kita tahu ya ekonomi stabil, hukumnya juga lebih stabil. Bukan berarti zaman Pak SBY itu tidak ada kelemahan ya, kelemahannya pun banyak ya. Tapi kita tahu bahwa segala pencapaian yang diraih oleh Presiden Jokowi, yang terutama kebijakan-kebijakan yang sifatnya fisikal, itu sekarang kita merasakan dampaknya secara ekonomi. Cuman ya itu tadi, masyarakat kan memang suka sesuatu yang gampang difoto gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang butuh pemikiran mendalam gitu kan. Makanya jangan heran kalau para pejabat negeri kita itu sedikit sekali yang katakanlah concern terhadap isu lingkungan misalnya, karena ya nggak laku, nggak bisa dibanggakan, apalagi untuk meraih suara dalam 5 tahun. Seperti yang sudah sering sekali saya bahas di channel ini ya, demokrasi kita ini kan lebih mirip kontes popularitas ya daripada ujian akal sehat ya. Maka jangan heran ketika Pak Prabowo itu kan transisinya dalam merepresentasikan dirinya itu kan kelihatan. Dari 2014 beliau itu tampil dengan kuda hitam yang sangat gagah ya. 2019 masih begitu garang ya, menggebrak-gebrak meja gitu ya, karena saking jengkelnya terhadap tidak masuk akalan ya di negeri ini ya. Tapi beliau sadar bahwa semua itu tidak bisa memenangkan hati masyarakat. Maka ketika tahun 2024 Pak Prabowo transisi menjadi gemoy dan jadi presiden. Baik, bolo-bolo, seperti yang sudah sering saya bahas dalam channel ini, ya demokrasi kita ini mengedepankan kuantitas ya, bukan kualitas ya. Karena tolak ukur kemenangan adalah banyak-banyakan suara. Jadi kita sedang menjalankan demokrasi banyak-banyakan batok kepala daripada isi kepala. Nah karena masyarakat Indonesia ini kebanyakan pendidikannya rendah, maka gagasan-gagasan yang bagus, yang mendalam itu lebih sulit diterima. Pencitraan lebih efektif, pembangunan sifatnya fisik itu lebih efektif, ya, bantuan-bantuan sosial lebih efektif. Iya, dari tahun ke tahun pada akhirnya karena pemilu kita ini sangat mahal, ya, sangat populis, ya akhirnya kualitas yang dihasilkan oleh para pejabat eksekutif kita dan juga legislatif tentunya ya stagnan gitu-gitu aja, bahkan memburuk. Maka kita perlu evaluasi sistem politik. Kami di channel ini menjadi salah satu corong untuk sebuah semangat kembali menjadi bangsa Indonesia, yaitu kembali kepada Indonesia yang
dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia kita dulu. Nah, tentu kalau saya harus menjelaskan panjang lagi, bolo-bolo bisa tonton di video-video lainnya. Tapi intinya apa yang terjadi dalam 1 dekade terakhir ini, bolo-bolo jangan menjadi pesimis ya. Ini bukan kiamat ya, ini cuma alarm. Cuman kadang alarm itu harus berbunyi keras dulu ya, baru kita bisa bangun. Ya, apakah kita akan siap bergegas bangun atau kita snooze terus ya, dan kita akhirnya telat dalam melakukan perubahan untuk menyelamatkan bangsa ini. Keberadaan Pak Jokowi itu bukanlah sebuah sejarah yang harus disesali. Ya, bagi saya, Pak Jokowi justru adalah tanda-tanda alam agar bangsa Indonesia ini segera berbenah, ya, membenahi sistem politik yang memang sudah saatnya dievaluasi. Karena kalau tanpa Pak Jokowi, mungkin sampai saat ini kita akan tetap bernyanyi di atas kasur demokrasi palsu.